Kalimantan menjadi daerah penghasil batu bara nampaknya benar-benar membuat sejumlah daerah di Banua berada di zona nyaman. Pasalnya, setiap tahunnya mereka bisa mendapatkan miliaran hingga triliunan rupiah dana bagi hasil bukan pajak dari mineral dan batu bara atau minerba. Berdasarkan data yang diterima dari Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, tercatat ada 2 daerah di Kalimantan Selatan menerima dana bagi hasil atau royalti dari sektor sumber daya alam terbanyak, yakni Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu. Dari Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Kalimantan Selatan 2019 tertulis, dana BHBP yang dialokasikan untuk kedua daerah tersebut sangat besar, mencapai 1.997.927.928.600 untuk Balangan dan 1.482.382.046.400 rupiah untuk Tanah Bumbu. Kepala Bidang Bakauda Kalimantan Selatan Rustam Aji mengatakan, kedua daerah tersebut menerima dana paling besar lantaran jumlah produksi batu baranya menjadi yang terbanyak di Kalimantan Selatan. Sebenarnya ada faktor lain yang juga mempengaruhi pembagian royalti, tapi tiap tahun memang Tanah Bumbu dan Balangan yang paling besar beberapa waktu lalu. Selain Balangan dan Tanah Bumbu, ada 6 daerah lain di Kalimantan Selatan juga penghasil tambang, yakni Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Untuk diketahui, skema besaran pembagian antar provinsi, kabupaten penghasil dan kabupaten kota non-penghasil didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah. Dari 100% royalti dan iuran yang diterima dibagi 2 dulu. Pemerintah pusat sebesar 20% dan Kalimantan Selatan dapat jatah 80%-nya. Dari 80% tersebut dibagi kembali dengan rincian 16% untuk pemerintah provinsi dan 64% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Serta 64% dari pembagian akan dipecah kembali dengan rincian 32% untuk masing-masing daerah penghasil dan 32% untuk daerah non-penghasil. Daerah penghasil lebih banyak mendapatkan royalti, tapi non-penghasil juga menikmati. Daerah non-penghasil tambang yang turut menerima bagian yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah. Lalu, apakah daerah penghasil batu bara akan selamanya berada di zona nyaman? Menurut Rustam, daerah tambang perlu mengembangkan sektor lain untuk mendapatkan pemasukan daerah. Salah satunya ialah pariwisata yang kini terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini wisata yang banyak menerima retribusi hanya Tahura Sultan Adam, sementara Kabupaten Balangan yang selama ini menerima royalti terbanyak masih belum punya destinasi wisata unggulan. Kalau Tanah Bumbu diuntungkan dengan adanya sejumlah destinasi wisata pantai. Secara terpisah, Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto membenarkan jika selama ini produksi batu bara terbesar di Kalimantan Selatan ada di Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu. Dalam realisasi pemasaran batu bara pemegang IUP di Kalsel pada tahun 2019 misalnya, Tanah Bumbu menjadi paling banyak penjualan batu bara, mencapai 23.452.556,72 metrik ton. Kalau di Balangan dan Tabalong, banyak perusahaan BKP2B, jadi jumlah produksinya ada di pusat, tapi yang jelas lebih banyak dari daerah lain. Sebab PT Adaro saja tahun lalu produksinya sampai 51 juta metrik ton. Dipaparkannya, batu bara dari Kalimantan Selatan sendiri dipasarkan dari dalam hingga luar negeri. Khusus untuk luar negeri, Isharwanto menyampaikan batu bara Kalimantan Selatan banyak diekspor ke Cina, India, Jepang, Malaysia, dan sejumlah negara Eropa. Sementara itu, Kabid Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Kalimantan Selatan Gunawan menyampaikan,
Dalam penjualan batu bara, pada perusahaan harus mematuhi Domestic Market Obligation. Hal ini berdasarkan pada keputusan Menteri SDM nomor 261 Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3 tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri tahun 2020. Dalam aturan itu mengatur bahwa persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat Syahritua Siregar menyampaikan bahwa daerah tidak bisa selamanya bergantung dengan batu bara. Pasalnya, lambat laun emas hitam tersebut bakal habis. Berdasarkan data historis, tingkat produksi batu bara di Kalimantan Selatan paling tidak 150 juta ton per tahun atau rata-rata sekitar 400.000 ton per hari. Dari tingkat eksploitasi sebesar itu terus berlanjut, maka diperkirakan pada tahun 2030 deposit batu bara akan habis. Jika batu bara habis dan daerah belum dapat sektor pengganti, maka ekonomi Kalimantan Selatan akan mengalami goncangan hebat dengan hilangnya sumber produksi utama selama ini. Sementara itu, sektor-sektor lain yang diharapkan sebagai pengganti masih jauh dari harapan, karena hanya mampu berkontribusi sangat kecil bagi pertumbuhan. Maka dari itu, produksi batu bara harus diatur agar tidak cepat habis. Kalau diatur produksinya, pada tahun 2040 batu bara Kalimantan Selatan kemungkinan masih ada. Pemerintah Provinsi Kalimantan sendiri beberapa tahun terakhir terus mengurangi kebergantungan batu bara. Terbukti pada tahun 2019, produk domestik regional bruto di sektor pertambangan cuma 18,71%. Padahal tahun sebelumnya PDRB pertambangan mencapai 25%. Nah, itulah informasi mengenai kondisi perkembangan batu bara di Kalimantan Selatan. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.